Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Laksmi dari kelas 7A. Hari ini saya akan menceritakan ulang kembali isi dari buku Jeff Guard, The Story of Sea. Buku ini terdiri dari 270 halaman, penulisnya Dita Cahyanunung, penerbitnya ITK, dan tahun terbitnya September 2023. Menceritakan tentang seorang Seana, Jeff Guard, Sadewa, ayah dari Sea dan kehidupan Sea. Pada awalnya, gadis yang bernama Seana Pelogenina lahir. Tetapi sosok yang berperan penting dalam hidupnya pergi. Sadewa Arsgenio adalah sosok kakak laki-laki dari Seana. Dia sangat menyayangi Sea. Dia bahkan menggantikan peran sosok ibu yang meninggal saat melahirkan sang adik Seana. Tidak hanya itu, Sadewa seringkali menjadi ayah yang mendidik Sea kecil saat itu. Keduanya ditinggalkan sibuk oleh pekerjaan sang ayah. Maka dari itu, Seana lebih menghabiskan waktu bersama sang kakak. Dirinya begitu dijaga hingga dia menginjak masa remaja. Seana merasa bahwa hidupnya terlalu dikekang dan diatur oleh sosok kakak laki-lakinya. Walaupun begitu, tak memungkiri bahwa Sadewa sangat menyayangi Seana. Hingga waktu tiba bahwa Seana sudah mulai mengikuti masa orientasi sekolah menengah akhir. Tanpa disadari, pertemuan dirinya dengan sosok laki-laki yang akan mengubah semua di dalam hidupnya. Di saat Seana senang bisa bertemu banyak teman dan laki-laki yang bisa menjadi mangsa kegabutan dirinya, Sadewa merasa bahwa Seana membutuhkan sosok yang benar-benar bisa menjadi adiknya. Dia berpikir untuk menjadikan sahabatnya sebagai pacar dari Sea. Tapi, hal itu tidak disetujui oleh Sea. Apalagi jika tahu bahwa laki-laki itu adalah Jevan Gavinakardios atau sosok yang sering dipanggil Jeff Guard. Pertemuan pertamanya yang saya ingat sangat-sangat menyebalkan itu membuat dirinya merasa tidak suka akan sikap laki-laki itu. Namun, saya berpikir setelah menerima semua hadiah yang diberikan sang kakak ketika dia berhasil membuat sahabatnya, yaitu Jeff Guard, mampu jatuh cinta kembali setelah pergi ditinggalkan oleh sang mantan kekasih. Seana berpikir bahwa dirinya akan terlepas dari kekangan sang kakak ketika dia berhasil menjalankan misi ini. Tapi, alih-alih mendapatkan Jeff Guard, Seana bahkan susah untuk mendapatkan sebuah perhatian dari laki-laki itu. Dia bahkan mendapatkan luka dari ucapan dan perilaku yang Jeff Guard lakukan. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkan semua itu dari Jeff Guard, terkecuali sang mantan kekasih. Dirinya selalu dianggap, dirinya selalu dikasari saat Jeff Guard mempunyai masalah, menjadi bahan pelampiasan emosi laki-laki. Tentu saja perilaku itu tidak diketahui oleh Sadewa. Hingga setelah beberapa lama saya menjalankan pacaran kontak dengan Jeff Guard, Sadewa tahu bagaimana perilaku Jeff Guard terhadap adik satu-satunya yang dia titipkan pada sang sahabat. Dia sempat membentuk habis-habisan Jeff Guard, tapi itu tidak sampai mati. Hingga di saat Seana capek dengan semua tingkah laku Jeff Guard, dia mulai menyerah. Dia lebih memilih hidup di bawah sang kakak daripada mendapatkan sebuah tamparan lalu pelukan hangat dari laki-laki itu. Berarti, tak memungkiri perasaan laki-laki itu adalah tidak menyukai Seana. Di saat Seana ingin menyerah, beban yang dia bawa menambah. Semuanya menjadi gelap bagi Sea. Semua tidak berpihak pada Sea. Sang ayah yang selalu tidak pulang karena urusan pekerjaan ternyata berbohong. Sang ayah ternyata mempunyai keluarga di luar sana. Yang lebih menyakitkan lagi, anak dari istri baru dari sang ayah adalah perempuan yang selalu membuli dirinya. Perempuan murahan yang menjatuhkan dirinya. Perempuan yang selalu membuat dirinya tidak betah di sekolah. Namanya Jevania. Walaupun begitu, saya selalu bertindak setelah semua perlakuan itu, bahkan lebih dari sosok itu. Hingga di saat dirinya hancur, sang ayah malah membawa keluarga itu masuk ke dalam rumah yang dia tempati. Sadewa sedikit terkejut dengan semua itu, tapi dia tidak lama menerima semua itu sebab dia berpikir bahwa dirinya membutuhkan sosok ibu yang sudah pergi sedari dia kecil. Tetapi, berbalik dengan Sea, saya semakin menjadi untuk mengusir dari maksudnya istri dan anak asing yang berada di dalam rumahnya. Hingga perlakuan saya yang tidak baik kepada keduanya dilihat oleh sang ayah dan Sadewa, membuat keduanya kian lama membenci Sea. Sosok putri yang dulunya selalu disayangi oleh keduanya. Tapi, sekeras apapun saya berteriak bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh keduanya selalu tidak didengar. Merasa dihasut oleh dua perempuan itu, mereka membenci Sea. Seana selalu mendapatkan siksaan dan tamparan dari dua orang itu. Apakah saya diam? Tentu tidak. Dia kembali menampak, dia kembali membalas semuanya. Alih-alih bisa, dia malah diusir oleh ayahnya. Sang kakak yang melihat itu hanya diam hingga keduanya mengucapkan kalimat, "Saya ingin kamu pergi, bahkan pergi dari dunia ini." Hidup Seana hancur. Jeff Guard yang tak acuh terhadap dirinya saat saya meminta bantuan, sang ayah yang mengusir dirinya bahkan menginginkan saya untuk mati, Sadewa yang berbohong menyayangi saya dan nyatanya sangat membenci saya, dan teman-temannya yang beranggapan saya adalah penghancur hubungan Jeff Guard dan Zevania. Iya, Jeff Guard berpacaran dengan Zevania.
Dia ingin mati. Seana pergi meninggalkan kota itu. Dia pergi ke Bali, sebuah tempat yang mungkin menjadi tujuan terakhir dirinya di dunia. Pantai yang indah, suasana yang sunyi, deburan ombak yang menghiasi pikiran yang berisik, membuat saya berpikir bahwa dia bisa berhenti di tempat ini. Hingga dia berada di tengah laut dan menenggelamkan diri. Dengan tangan yang mengalir penuh sayatan dan tetesan-tetesan darah menjadi akhir dari semuanya. Itulah yang saya pikirkan. Dia membuka matanya, dia kembali hidup. Dia diselamatkan oleh musuh dari Jeff Guard yang kebetulan sedang berada di Bali. Dia dirawat oleh laki-laki itu. Sinar matahari yang indah sudah tidak berguna lagi bagi dirinya. Dia mengurung diri di sebuah villa yang dimiliki laki-laki itu. Namun begitu, Region selalu merawat saya dengan baik. Saya berpikir hanya Region yang akan dia percaya. Hingga Jeff Guard, Sadewa, dan sang ayah kembali terlihat di dalam matanya. Dia membenci itu. Namun pada akhirnya, Sana menerima semua itu secara perlahan. Mereka terlalu jahat untuk mendapatkan maaf dan kebahagiaan. Tapi, inilah Sana. Sana Peralgenina, sosok perempuan yang hidup dengan semua luka yang diberikan takdir. Hidupnya lebih menyakitkan jika kalian membaca sendiri. Sekian mungkin cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kalimat yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.